Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang teori pengambilan keputusan. Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai ketua kelompok yaitu Selvina Julia dan teman saya Alia Widari, Fatan Abdisalam dan juga Haris. Baiklah, langsung saja pada penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Alia Widari. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau proses memilih tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Tujuan analisis keputusan adalah untuk mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria khusus untuk mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif yang tersedia yang berhubungan dengan kriteria dan mengidentifikasi resiko yang melekat pada keputusan tersebut. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama ada intuisi, kedua ada pengalaman, ketiga ada fakta, keempat ada wewenang, dan yang kelima ada rasional. Proses pengambilan keputusan dibagi beberapa tahap. Tahap pertama yaitu A. Tahap penemuan masalah. Tahap kedua B. Tahap pemecahan masalah. Tahap ketiga C. Tahap pengambilan keputusan. Informasi dan resiko pengambilan keputusan. Di situ pasti ada serba pasti dan serba tidak pasti. Di antara keduanya mengandung resiko benar dan salah. Pada dasarnya, situasi nyata yang dihadapi oleh setiap orang di dalam pembuatan keputusan adalah situasi di antara dua sisi ekstrim, yaitu situasi antara keadaan di mana informasi tersedia dan 100% benar, dengan keadaan di mana informasi tidak tersedia. Keadaan di antara dua ekstrim itu dikatakan beresiko, karena informasi tersedia namun belum tentu 100% benar, sehingga hasil keputusan selalu mengandung resiko antara berujung kegagalan atau keberhasilan. Kita masuk ke pembuatan keputusan yang rasional. Pembuatan keputusan rasional adalah sebuah proses yang tidak terlepas dari penyelesaian sebuah masalah. Ketika sebuah masalah muncul, maka penyelesaian yang tepat harus diambil. Ketika informasi tidak sempurna atau belum tentu 100% benar, pembuatan keputusan akan dihadapkan pada lebih dari satu alternatif penyelesaian yang memiliki tingkat kemungkinan benar berbeda. Oleh karena itu, sebuah proses penyelesaian masalah dan pembuatan keputusan yang rasional akan mengikuti prosedur sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, konstruksikan kriteria keputusan dan tujuan. Dan yang ketiga, rumuskan hubungan antara tujuan dan variabel-variabel yang ada. Yang keempat, identifikasi dan evaluasi alternatif yang ada. Yang kelima, pilih alternatif yang terbaik. Dan yang terakhir, laksanakan keputusan. Lalu kita masuk ke 4 macam pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan di bawah kondisi ketidakpastian. Dalam hal ini, pengambil keputusan mengetahui dengan pasti konsekuensi atau hasil dari setiap alternatif keputusan yang dipilih. Dan yang kedua, pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian tidak mengetahui probabilitas kejadian yang akan terjadi untuk tiap alternatif. Dan yang ketiga, pengambil keputusan mengetahui kemungkinan probabilitas akan terjadinya suatu kejadian atau konsekuensi dari tiap pilihan. Dan yang keempat, pengambilan keputusan dengan hierarki. Pengambilan keputusan dengan hierarki di sini didasarkan atas prioritas, di mana penyusun prioritas itu membuat 3 prinsip, yaitu prinsip menyusun hierarki, kedua prinsip menetapkan prioritas, dan yang ketiga prinsip konsistensi logika. Kita masuk ke keputusan dalam keadaan pasti.
Pada lingkungan yang serba pasti, manajemen memiliki informasi dengan tingkat kebenaran 100%, sehingga keadaan yang dihadapi juga menjadi pasti dan hanya ada satu hasil untuk setiap alternatif keputusan. Karena situasi yang akan dihadapi serba pasti, maka hanya ada satu situasi yang akan dihadapi. Dalam hal ini, pembuat keputusan bisa mengendalikan nilai putusan dengan cara pemilihan alternatif putusan yang tersedia tanpa harus merasa khawatir bahwa hasil keputusan itu tidak akan seperti yang diharapkan. Kita lihat di tabel sebelah kanan, yaitu ada alternatif keputusan, di bawahnya K1, K2, KM1. Di sampingnya keadaan yang dihadapi. Di bawahnya ada H11, H21, HM1. Dan selanjutnya, contoh pengambilan keputusan dalam keadaan pasti. Rizka adalah seorang mahasiswa yang memiliki anggaran rutin per minggu dan dituangkan ke dalam fungsi matematik sebagai berikut. Yang mana AR sama dengan 10.000 X1 tambah 35.000 X2 tambah 15.000 X3 tambah 20.000 X4, di mana AR sama dengan anggaran rutin per minggu, X1 sama dengan pembelian bensin sepeda motor dalam jumlah liter, X2 sama dengan frekuensi pembelian makan per minggu, X3 sama dengan frekuensi pembelian pulsa per minggu, X4 sama dengan frekuensi pembelian film per minggu. Jika Rizka memilih alternatif pembelian bensin 4 liter per minggu, 22 kali makan per minggu, pembelian pulsa 2 kali per minggu, dan nonton film 3 kali per minggu, maka ia dengan pasti dapat mengetahui hasil putusannya, yaitu AR sama dengan 10.000 dalam kurung 4 tambah 35.000 dalam kurung 22 tambah 15.000 dalam kurung 2 tambah 20.000 dalam kurung 3 sama dengan 900.000. Keputusan dalam keadaan tidak pasti. Kebalikan dari lingkungan serba pasti. Lingkungan yang serba tidak pasti tidak menyediakan informasi sama sekali. Dengan kata lain, tidak ada jaminan sama sekali terhadap kebenaran informasi, sehingga keadaan yang dihadapi juga menjadi tidak pasti dan ada beberapa alternatif keadaan untuk masing-masing alternatif keputusan. Ada beberapa model-model keputusan yang dapat menjadi model-model alternatif yang bisa membenarkan atau merasionalkan perilaku individu yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan, yaitu Laplace, Maximin, Maximum, Harwich, dan penyelesaian Minimax. Baiklah, kita akan masuk kepada kasus PT Gamon. Manajer PT Gamon sedang dalam proses pengambilan keputusan apakah akan ekspansi kapasitas pabrik sebesar 20%, mempertahankan skala yang ada, atau justru mengurangi kapasitasnya sebesar 20%. Dari hasil analisa terhadap kemungkinan hasil yang akan didapatkan oleh PT Gamon pada masing-masing situasi bisnis atau stage of nature adalah sebagai berikut yang telah ditampilkan pada tabel. Di sini kita diminta untuk memberikan saran alternatif yang dapat dipilih oleh PT Gamon jika menggunakan 5 metode berikut. Yang pertama adalah kriterium Laplace. Kriteria Laplace. Laplace menginterpretasikan kondisi ketidakpastian sebagai setara dengan menganggap bahwa seluruh kejadian atau keadaan memiliki kesempatan yang sama untuk terjadi atau equal likelihood. Tahap-tahap kriterium Laplace. Pertama, penentuan probabilitas kemunculan S. Karena kemunculan S memiliki peluang yang sama, maka probabilitas kemunculan S dalam persen adalah P dalam kurung S sama dengan 100 per N. Kedua, penentuan nilai harapan atau expected value. Masing-masing alternatif keputusan, nilai harapan masing-masing keputusan K adalah E dalam kurung K sama dengan sigma 1P dalam kurung SJ tutup kurung titik H. Ketiga, pemilihan alternatif keputusan terbaik. Pilihan dapat berubah E dalam kurung K, maksimum atau minimum, tergantung pada nilai yang dinyatakan ke dalam H jika H menyatakan laba.
kenaikan pangsa pasar, dan sebagainya, maka pilih E dalam kurung K, maksimum, dan sebaliknya. Jika H menyatakan biaya waktu dan sebagainya, maka pilih E dalam kurung K, minimum. Baiklah, kita langsung saja untuk penyelesaian soal yang sebelumnya menggunakan kriteria Laplace. Di kriteria Laplace ini, kita akan menambahkan dua informasi, yaitu probabilitas dan expected value. Baiklah, pada tahap pertama, kita akan menentukan probabilitas dulu. Kita tambahkan kolom di paling bawah. Probabilitas dalam setiap kondisi menurut kriteria Laplace ini adalah sama. Maka kita akan membagi 100% dibagi dengan jumlah kasus atau kondisi, yang mana di dalam kasus ini ada sebanyak 3. Maka kita akan bagikan 100% dibagi 3. Dan hasilnya adalah 33,33% atau sepertiga. Nah, kita akan tuliskan di masing-masing kondisi seperti ini. Setelah tahap pertama, kita akan masuk pada tahap kedua, di mana kita akan menentukan expected value dengan cara mengkalikan probabilitas masing-masing kondisi dengan nilai keputusan yang ada di masing-masing alternatif seperti berikut ini. Nah, setelah kita dapatkan hasil, karena tujuan ini adalah mencari maksimasi atau expected value tertinggi atau terbaik, maka kita menemukan bahwa keputusan kedua adalah alternatif yang paling bagus nilainya, yaitu 1,833. Nah, setelah melakukan penyelesaian di atas, dapat kita ambil kesimpulan, dengan menggunakan model kriteria Laplace ini, keputusan tidak melakukan ekspansi ataupun mengurangi kapasitas pabrik sebesar 20% adalah keputusan yang lebih menguntungkan bagi PT Gammon. Setelah melakukan penyelesaian dengan kriteria Laplace, kita akan coba menyelesaikan kasus sebelumnya menggunakan penyelesaian dengan kriteria Maximin. Dalam kriteria ini, proses pembuatan keputusan akan mengacu pada kriteria Maximin adalah konservatif, atau dalam keputusan ini akan memandang pada kemungkinan yang terburuk. Oleh karena itu, pemilihan alternatif keputusan yang paling menguntungkan dari seluruh kemungkinan dalam model kriteria ini adalah nilai terburuk atau nilai yang paling minimum. Nah, pada tabel di samping kita sudah menambahkan kolom untuk menentukan nilai terburuk. Kita taruh di paling kanan dalam tabel keputusan. Setelah itu kita akan menentukan kemungkinan paling buruk di setiap alternatifnya. Contohnya pada alternatif pertama, pada ekspansi kita pilih yang paling buruk keadaannya, yaitu adalah keadaan ketiga di mana nilainya adalah min 3. Maka kita tulis di dalam kolom terburuk seperti berikut. Kita akan mengulangi cara yang sama untuk alternatif keputusan tetap saja dan mengurangi kapasitas pabrik. Nah, dari penyelesaian tersebut, dapat kita lihat pemilihan alternatif keputusan yang paling menguntungkan dari seluruh kemungkinan terburuk yang telah dipilih adalah 0,75 atau alternatif ketiga. Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan model kriteria Maximin, keputusan melakukan pengurangan kapasitas pabrik sebesar 20% adalah keputusan yang paling menguntungkan bagi PT Gammon. Yang kedua, kriteria Maximin. Proses pembuatan keputusan yang mengacu pada kriteria Maximin adalah konservatif. Dalam proses ini, pembuatan keputusan akan memandang kemungkinan keadaan yang akan terjadi adalah buruk. Oleh karena itu, pembuatan keputusan akan selalu memilih kemungkinan keadaan yang memiliki nilai putusan minimum, dan kemudian secara rasional memilih alternatif keputusan yang menghasilkan nilai keputusan maksimum. Selanjutnya, kriteria Maximak. Berlawanan dengan Maximin, kriteria Maximak memandang masa depan secara optimis, sehingga kemungkinan keadaan yang akan dihadapi selalu dipandang cerah, menguntungkan atau paling baik. Dengan demikian, kriteria ini akan memilih alternatif keadaan yang memiliki nilai keputusan tertinggi atau maksimum. Selanjutnya, rasionalitas di dalam proses pembuatan keputusan tercermin di dalam pemilihan alternatif. Keputusan yang memiliki nilai tertinggi atau maksimum pada alternatif keadaan terbaik atau maksimum yang telah dipilih. Pengambilan keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif-alternatif
yang memberikan hasil maksimal dalam berbagai keadaan secara alamiah. Baiklah, kita akan lanjutkan untuk penyelesaian soal menggunakan kriteria Maximax. Sama halnya dengan Maximin, kita akan menambahkan kolom untuk nilai terbaik. Selanjutnya kita akan menentukan nilai terbaik atau terbesar dari setiap alternatif. Contohnya yang pertama, ekspansi. Kita lihat di sini mana nilai yang paling besar antara 5, min 1, dan min 3. Karena kita ketahui yang terbaik adalah 5, maka kita tuliskan dalam kolom terbaik tersebut yaitu 5. Dan begitupun step seterusnya untuk alternatif selanjutnya. Nah, setelah melakukan langkah pertama, kita akan lanjut pada langkah kedua, yaitu kita harus memilih alternatif keputusan yang paling menguntungkan. Nah, dari kolom nilai terbaik, kita dapat menentukan nilai yang paling tinggi dari 5, 3, dan 2. Maka kita temukan 5 adalah nilai tertinggi atau merupakan alternatif terbaik. Lalu kita dapat menyimpulkan bahwa dengan menggunakan model kriteria Maximax, keputusan melakukan ekspansi kapasitas pabrik sebesar 20% adalah keputusan yang paling menguntungkan bagi PT Gammon. 4. Kriteria realis. Kriteria yang diajukan oleh Leonid Hurwitz menunjukkan suatu perpaduan antara kriteria Maximin dan Maximax. Pada kenyataannya, pengambilan keputusan jarang yang sangat pesimistik ataupun sangat optimistik. Pengambilan keputusan yang tepat biasanya menampilkan suatu campuran antara pesimisme dan optimisme. Sebagai akibat, Hurwitz menyarankan suatu koefisien optimis atau mengukur tingkat optimisme pengambilan keputusan. Pada kriteria ini digunakan koefisien optimis yang disimbolkan dengan A, yaitu skala untuk mengukur tingkat optimisme dari pengambilan keputusan. Ukuran realisme sama dengan dalam kurung hasil maksimal dikali A ditambah dalam kurung hasil minimal dikali dalam kurung 1 dikurang A tutup kurung. Baiklah, kita akan lanjut untuk membahas kasus sebelumnya dengan penyelesaian Hurwitz. Nah, dalam kriteria ini kita akan menambahkan kolom UR seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini kita akan menyederhanakan tabel dengan cara mengeliminasi state of nature dari masing-masing alternatif. Nah, di sini kita hanya akan menggunakan dua kondisi yang paling optimis dan paling pesimis. Contohnya, untuk ekspansi, yang paling optimis dari 5, min 1, dan min 2 adalah 5. Maka kita kalikan dengan 60% atau 0,6, maka hasilnya adalah 3. Begitupun dengan alternatif kedua dan ketiga, kita lakukan hal yang sama untuk menentukan alternatif optimismenya. Setelah itu, kita akan lanjutkan dengan kondisi pesimisme. Kita akan cari nilai terkecil dari setiap kondisi, lalu kita kalikan dengan tingkat pesimismenya, yaitu sebesar 40% atau 0,4. Maka hasilnya seperti ekspansi, yaitu 1,2. Begitupun dengan cara alternatif yang selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mencari UR, yaitu dengan menjumlahkan nilai optimisme dan pesimisme tadi. Yang pertama di kolom ekspansi kita dapatkan 1,8, yang nilai alternatif kedua adalah 2,0, dan yang alternatif ketiga adalah 1,5. Nah, dari sini kita akan menentukan nilai terbaik atau terbesar dari kolom UR, yaitu 2,0 atau alternatif kedua. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dengan menggunakan model kriteria Hurwitz ini, keputusan tidak melakukan ekspansi ataupun mengurangi kapasitas pabrik sebesar 20% adalah keputusan yang lebih menguntungkan bagi PT Gammon. Kelima, kriteria Savage. Penyesalan apabila datangnya terlambat sering tidak berguna. Kriteria Savage mengatakan sebuah pendekatan yang menggunakan konsep opportunity loss, yaitu nilai kesempatan yang hilang akibat memilih satu keputusan. Sebagai gambaran, nilai penyesalan yang akan ditanggung oleh pembuat keputusan. Penyesalan seorang pembuat keputusan menjadi ukuran kegagalan untuk membuat keputusan terbaik. Tentunya, para pembuat keputusan tentunya menghendaki agar kerugian atau biaya kesempatan yang hilang seminimum mungkin.
Kita akan lanjutkan dengan metode terakhir, namun dengan kasus yang sama dengan sebelumnya, tapi kini dengan penyelesaian kriterium Savage atau minimax regret. Terlebih dahulu kita akan menentukan berapa nilai penyesalan dari tabel yang pertama, tabel di atas. Contohnya pada kondisi pertama, itu kan ada angka 5, 2, dan 1. Nah, kira-kira mana sih nilai yang paling besar? Yang kita tahu di sini nilai yang paling besar adalah angka 5 ya. Maka kita akan cari selisih dari angka 5 tadi, dikurang dengan angka 5. Maka hasilnya adalah 0. Begitupun dengan kondisi kedua, 5 dikurang 2 sama dengan 3, 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, untuk kondisi kedua, kita lihat dari kolom yang di atasnya, dari kondisi 2, kita lihat ada angka min 1, 3, dan 1. Mana sih nilai yang paling besar di sana, yaitu kita temui adalah nilai 3. Nah, kita kurangkan dengan selisih seperti yang pertama tadi. 3 dikurang min 1 sama dengan 4. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Dan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Begitupun untuk kondisi yang ketiga. Nah, setelah kita ketahui kondisi 1, 2, dan 3, kita akan menentukan maksimum regret, yaitu nilai tertinggi dari kondisi yang telah kita tentukan tadi. Nah, pada kolom kondisi pertama, ekspansi, itu nilai tertingginya adalah kondisi kedua, yaitu 4. Sedangkan kondisi kedua, di nilai alternatif keputusan tetap saja, di situ nilai tertingginya adalah 3. Dan begitupun dengan kondisi alternatif yang ketiga, yaitu 4. Nah, dari maksimum regret ini, kita lihat nilai yang paling kecil adalah nilai yang paling menguntungkan, yaitu di kondisi kedua dengan totalnya adalah 3. Maka kita dapat mengambil kesimpulan dengan menggunakan model kriteria Savage ini atau minimal regret, keputusan tidak melakukan ekspansi atau mengurangi kapasitas pabrik sebesar 20% adalah keputusan yang lebih menguntungkan bagi PT Gamon. Keputusan dalam keadaan berisiko. Risiko sebuah putusan ditentukan oleh informasi yang tersedia. Semakin tinggi kebenaran informasi, maka semakin rendah risiko yang akan ditanggung oleh pembuat keputusan. Demikian pula sebaliknya. Berbeda dengan pembuatan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti, atau di mana informasi sama sekali tidak tersedia sehingga risiko sebuah putusan tidak bisa diketahui. Pembuatan keputusan dalam kondisi yang berisiko menghadapi kondisi-kondisi yang bisa diketahui kemungkinan kemunculan karena informasi tersedia. Informasi ini bisa membimbing kita untuk mengetahui probabilitas kemunculan masing-masing kondisi. Nah, kita akan menyelesaikan kasus yang sebelumnya, namun kini dengan metode penyelesaian dalam keadaan berisiko. Nah, untuk menyelesaikan dalam keadaan berisiko ini, kita akan tambahkan kolom informasi pada setiap kondisi. Nah, di sini kita tambahkan 20% pada kondisi pertama, kondisi kedua 50%, dan yang terakhir adalah 30%. Setelah itu, langkah kedua, kita akan menentukan expected value. Contohnya pada ekspansi, pada kondisi pertama, nah, itu adalah 5 dikali 20% ditambah min 1 dikali 50% ditambah min 3 dikali 30%, maka didapatkan hasil adalah min 0,4. Begitupun dengan kondisi selanjutnya. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa nilai expected value tertinggi adalah di kondisi kedua, di mana nilainya 1,750. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa dalam kondisi berisiko dengan kemungkinan terjadinya kondisi recovery 20%, stagnan 50%, dan recession 30%, maka keputusan tidak melakukan ekspansi ataupun mengurangi kapasitas pabrik sebesar 20% adalah keputusan yang lebih menguntungkan bagi PT Gamon. Sekian penjelasan mengenai materi pengambilan keputusan oleh kelompok 6. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.